Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang ada di rumah ataupun yang ada di pondok? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan yang barokah kepada kita semua. Pada pertemuan ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang mata pelajaran prakarya. Silakan disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya disiapkan, kemudian dicatat poin-poin pentingnya, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan di akhir video untuk tugas pada hari Jumat ini. Soalnya nanti setelah tugasnya dikerjakan, dikumpulkan ke Google Classroom. Ya, sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sejarah prakarya di Indonesia dimulai dari kegiatan non-formal yang bersinggungan dengan tradisi lokal yang membuat sistem budaya, teknologi lokal, serta nilai-nilai kehidupan sosial. Oleh karenanya, penataan pelajaran prakarya pada kurikulum 2013 yang sekarang ini, kita mengikuti perubahan penataan pelajaran prakarya, mengikuti perubahan serta berpijak pada perkembangan iptek yang berdasarkan pada budaya lokal. Nah, untuk yang kelas 7 mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan pembelajaran prakarya. Tapi yang di kelas 8, kelas 9, ya dari kelas 7 sudah mulai pelajaran prakarya. Di SD itu mata pelajarannya bukan prakarya, tapi seni budaya dan keterampilan. Nah, untuk di SMP ini ada dua. Ada prakarya, ada juga SBK atau seni budaya dan keterampilan. Nah, untuk sekarang pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup yang ada dalam pembelajaran prakarya di SMP untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi dengan belajar prakarya ada tujuan yang harus kita capai bersama-sama. Mata pelajaran prakarya secara umum dirancang dengan tujuan yang membekali siswa supaya siswa mampu mengembangkan kreativitas melalui pembuatan produk berupa kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang pertama. Sekarang tujuan yang kedua, yaitu mengembangkan kreativitas melalui mencipta, merancang, memodifikasi, dan merekonstruksi berdasarkan pendidikan teknologi dasar, kewirausahaan, serta kearifan lokal. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga yaitu melatih kepekaan rasa siswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menjadi inovator dengan mengembangkan rasa ingin tahu, rasa kepedulian, rasa memiliki bersama, rasa keindahan, dan toleransi. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat. Tujuannya itu adalah siswa mampu membangun jiwa mandiri dan inovatif siswa yang berkarakter jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli. Nah, tujuan yang kelima adalah siswa mampu menumbuh kembangkan berpikir teknologi dan estetis, yaitu cepat, tepat, cekat, serta estetis, ekonomis, dan juga praktis. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 setelah mempelajari prakarya, ada 5 tujuan yang tadi disebutkan. Amal soleh, ditulis 5-5-nya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan. Ya, sudah ditulis. Kalau kecepatan nanti boleh di pause dulu ketika menulis atau diulangi lagi, silahkan. Sekarang tentang ruang lingkup mata pelajaran prakarya. Jadi pelajaran prakarya ini ada 4 aspek yang dipelajari di dalam pembelajaran prakarya. 4 aspek yang akan disampaikan itu nanti hanya ada 2 yang akan disampaikan di dalam kelas tatap muka.
Ya, dari 4 aspek, setiap sekolah diwajibkan untuk minimal memberikan 2 aspek. Paham ya? Jadi di prakarya itu ada 4 aspek yang nantinya akan digunakan 2 untuk setiap sekolah. Nah, kebetulan BIBS juga 2. Nanti kita lihat BIBS menggunakan aspek yang mana saja. Udah siap menulis? Sekarang adalah pembelajaran. Sekarang penjelasan tentang ruang lingkup pelajaran prakarya. Yang pertama, ruang lingkup pelajaran prakarya yang pertama adalah kerajinan. Kerajinan, tidak asingnya dengan istilah kerajinan. Jadi, kerajinan ini dapat diartikan sebagai kerja tangan atau kerajinan tangan yang hasilnya merupakan benda. Hasilnya itu benda untuk memenuhi tuntutan kepuasan pandangan estetika, untuk memenuhi tuntutan kepuasan pandangan estetika, ergonomis, dengan simbol budaya, kebutuhan tata upacara, dan kepercayaan, dan juga benda fungsional yang dikaitkan dengan nilai pendidikan pada prosedur pembuatannya. Lingkup prakarya ini dapat digali dari potensi lokal, potensi yang ada di lingkungan sekitar, potensi yang ada di sekitaran Jawa Barat kalau rumahnya ada di Jawa Barat. Yang ada di Jawa Tengah berarti mengikuti tentang potensi lokal yang ada di Jawa Tengah. Kemudian digali dari seni terapan atau desain yang kekinian, yang modern. Nah, jadi pembelajaran kerajinan itu lebih kepada kita membuat suatu karya, membuat benda kerajinan yang dibuat dengan tangan, bukan dengan mesin. Jadi di sini khusus untuk pelajaran membuat suatu karya dengan kerajinan tangan yang digali dari potensi yang ada di lingkungan sekitar kita, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, memanfaatkan semua yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Itu adalah kerajinan. Ya, jadi lebih ke membuat benda kerajinan. Kalau untuk yang aspek kerajinan, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua yaitu rekayasa. Aspek yang kedua adalah rekayasa. Rekayasa ini terkait dengan beberapa kemampuan. Yang pertama merancang, kemudian yang kedua merekonstruksi. Kemudian yang ketiga adalah membuat benda produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan pemecahan masalah. Sebagai contoh, rekayasa untuk menyambung balok kayu untuk membuat susunan kerangka atap rumah. Nah, contohnya itu untuk rekayasa. Contohnya adalah membuat atau menyambung balok kayu untuk membuat kerangka atap rumah. Nah, itu harus dilakukan dengan prinsip ketepatan agar susunan rumah tidak mudah runtuh. Jadi di dalam pembelajaran rekayasa tidak hanya menyusun rumah, tidak hanya menyusun balok kayu untuk menjadi segitiga. Tidak seperti itu. Tapi di pembelajaran rekayasa diajarkan bagaimana caranya supaya si segitiga ini tidak mudah runtuh ketika terkena angin atau terkena goncangan di bumi. Jadi ada perhitungan khusus bagaimana caranya menyambungkan balok kayu supaya tetap kokoh dan bisa melindungi rumah. Nah, itu yang diajarkan dalam aspek rekayasa. Jadi lingkup rekayasa ini memerlukan kesatuan pikir dan kecekatan tangan. Membuat susunan mengarahkan kepada berpikir kreatif, praktis efektif, ketepatan dan hemat, serta berpikir prediktif. Itu yang diajarkan dalam kegiatan rekayasa. Termasuk pembelajaran rekayasa adalah merakit komponen-komponen yang bisa membuat menjadi radio, atau merakit listrik yang bisa menjadi bel atau lampu-lampu. Di situ ada di aspek rekayasa diajarkannya. Ya, untuk yang ketiga, tadi yang kedua, yang pertama adalah kerajinan, yang keduanya adalah
rekayasa, yang ketiganya budidaya. Nah, budidaya berpangkal pada suatu usaha untuk menambah. Jadi budidaya ini suatu usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh berkembang biak. Kinerja ini membutuhkan perasaan seolah dirinya itu adalah pembudidaya. Dirinya itu adalah orang yang sangat mencintai untuk kegiatan budidaya. Jadi prinsip pembinaan rasa dalam kinerja budidaya ini akan memberikan hidup pada tumbuhan ataupun hewan. Jadi kita punya jiwa untuk menghidupkan tumbuhan atau menghidupkan hewan. Menghidupkan di sini maksudnya adalah membiarkan hidup, kemudian diberi kesempatan untuk berkembang biak dengan cara yang sudah dipelajari. Namun dalam bekerja ini dibutuhkan sistem yang berjalan rutin dan prosedural. Jadi harus rutin, setiap stepnya harus dilaksanakan dengan baik. Jadi manfaat edukatif teknologi budidaya ini adalah pembinaan perasaan, pembinaan kemampuan memahami pertumbuhan, dan menyatukan dengan alam. Jadi siswa ini akan berpikir sistematis berdasarkan potensi kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Nah, budidaya ini ada yang disebut dengan budidaya tanaman, tanaman hias, atau tanaman obat keluarga. Itu ada di kegiatan pembelajaran aspek budidaya. Atau ada juga peternakan perikanan, ikan-ikan diternakan, diajarkan bagaimana cara menternakkan ikan atau ternak hewan peliharaan. Jadi di kegiatan budidaya itu diajarkan untuk mengembangbiakkan atau merawat hewan ternak ataupun tanaman. Jadi kegiatannya di sini harus rutin, setiap hari harus dilakukan dengan baik. Seperti ketika kita menanam. Ketika kita sudah menanam bibit, setiap hari harus dijemur. Ketika sudah tidak ada matahari atau mataharinya sudah terlalu tinggi, dibawa masuk ke dalam rumah. Jangan terkena matahari terlalu sering, kemudian disiram. Setiap hari dilakukan dengan seperti itu, ya. Dan itu akan, insya Allah akan membuat apa yang kita ramut akan tumbuh kembang dengan baik. Hewan pun sama, setiap hari diberi makan, kandangnya dibersihkan. Di situ nanti akan diajari dalam kegiatan budidaya. Jadi budidaya itu ada tanaman ataupun juga hewan. Paham ya sampai di sini? Nah, terus yang keempat, aspek yang keempat dalam pembelajaran prakarya yaitu adalah pengolahan. Nah, pengolahan artinya adalah membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi. Menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan. Pada prinsipnya, kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah, mengubah sesuatu yang mentah menjadi produk pangan, menjadi produk yang bisa dimakan ataupun yang bisa diminum, dan mempunyai nilai tambah melalui teknis pengolahan. Seperti contohnya adalah mencampur beberapa bahan disatukan kemudian bisa dijadikan makanan ataupun minuman. Yang kedua adalah mengawetkan. Kemudian yang terakhir adalah memodifikasi. Jadi di pengolahan itu ada teknik pengolahan mencampur, mengawetkan, dan memodifikasi, sehingga menghasilkan produk pengolahan pangan. Manfaat edukatif teknologi pengolahan bagi pengembangan kepribadian siswa adalah pelatihan rasa yang dapat dikolerasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sistematis yang dipadukan dengan pikiran serta prakarya. Nah, di pengolahan ini lebih banyak kita adalah kegiatan membuat suatu bahan untuk dijadikan makanan atau minuman, atau membuat suatu bahan menjadi produk yang setengah matang, setengah jadi, atau yang sudah jadi tinggal dimakan. Contoh, untuk kelas 8 yang sekarang kelas 8 pengolahannya itu adalah tentang pengolahan serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian. Jadi kacang-kacangan atau biji-bijian, contoh beras. Beras itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Di pengolahan nanti diajarkan. Untuk beras, dari bahan mentah beras bisa kita buat menjadi nasi, menjadi bubur.
atau produk yang lainnya. Kemudian atau biji-bijian, biji kacang hijau. Bisa dijadikan bubur kacang hijau atau sayur kacang hijau ataupun bisa dijadikan isian onde-onde. Nah, di pengolahan sini akan diajari bagaimana cara kita melakukan kegiatan pengolahan dari biji-bijian untuk kelas 8 atau kelas 9-nya mungkin dari kacang-kacangan. Ya, ataupun kelas 7 berarti belajar tentang pengolahan buah-buahan. Buah-buahan yang bisa dimasak dijadikan suatu masakan apa saja? Buah-buahan yang bisa dijus, yang bisa diminum itu apa saja? Kemudian manfaat dari bahan yang kita olah pun akan dipelajari dalam kegiatan pengolahan ini. Paham ya? Jadi ada 4 aspek. Yang pertama kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiganya budidaya, dan yang terakhir adalah pengolahan. Sampai di sini paham ya? Silahkan dicatat semua yang telah Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang ruang lingkup, tujuan, dan juga sejarah terlaksananya pelajaran prakarya. Silakan dicatat poin-poin pentingnya, kemudian tulis soalnya. Di sini Ibu akan memberikan soal yang nantinya harus kalian jawab. Ya, ada sedikit soalnya, hanya sedikit. Untuk kelas 7, 8, dan 9 semua soalnya sama. Soal yang pertama, silakan dicatat kemudian dijawab ya. Soal yang pertama, berikan contoh kegiatan yang ada dalam aspek kerajinan. Contoh kegiatan tadi sudah dijelaskan ya. Kerajinan itu pembelajarannya bagaimana saja. Silakan ditulis contoh kegiatannya. Contoh kegiatan dari pembelajaran kerajinan. Dan yang terakhir nomor 2 terakhir. Nomor 2 itu silakan ditulis soalnya. Berikan contoh kegiatan dalam kegiatan pengolahan. Jadi di pengolahan itu yang kalian kerjakan itu apa? Ya, silakan berikan satu contoh saja. Ini Ibu ngasih contoh untuk kalian jawaban ya. Contoh untuk kegiatan prakarya dari bab kelas 8 deh, bab tentang kerajinan bahan lunak. Nah, kerajinan bahan lunak ini contoh kegiatannya adalah membuat suatu kerajinan dari bahan lunak. Misalnya membuat tempat tisu berbahan dasar kertas koran. Nah, itu adalah contoh kegiatan, cukup segitu saja. Contoh kegiatan titik 2, membuat kotak tisu dari koran. Terus dikasih keterangan dalam kurungnya kerajinan bahan lunak, kurung tutup. Nah, itu jawaban nomor 1. Yang kedua, untuk kegiatan pengolahan. Tadi pengolahan itu adalah mengolah bahan yang mentah menjadi pangan, bahan pangan ataupun bahan minuman ya. Nah, sekarang Ibu berikan contoh untuk yang buah-buahan. Membuat jus dari stroberi dan juga mangga. Membuat minuman jus stroberi dan mangga. Kasih dalam kurung di situ. Jawaban nomor 2, titik 2. Jus stroberi dan mangga dalam kurung pengolahan buah-buahan untuk menjadi minuman kurung tutup. Seperti itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.